Jumpa lagi di dapur Siswati Elvin. Kali ini saya akan membuat thousand layer mooncake. Yuk kita simak bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya. Tepung disangrai sampai panas sambil diaduk-aduk. Kemudian kita matikan api. Tepung yang sudah disangrai kita dinginkan, baru kita campurkan dengan gula halus dan coklat bubuk. Kemudian kita aduk. Jangan lupa masukkan air. Kemudian kita masukkan juga margarinnya. Lalu kita aduk. Nah, agar adonan isi ini tercampur dengan rata, kita lanjut mengaduknya dengan tangan ya. Tangan harus dalam keadaan bersih. Nah, kemudian kita bulat-bulatkan. Untuk satu adonan resep ini bisa mendapatkan 12 bulatan. Nah, adonan bahan isi dari coklat siap untuk digunakan. Selanjutnya, ini adalah bahan isian dari kacang hijau. Masak kacang hijau dengan 500 ml air sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kacang hijau kita masukkan ke dalam chopper atau blender, lalu campurkan dengan gula pasir dan air, kemudian kita haluskan. Selanjutnya adonan kita tempatkan pada wajan. Jangan lupa masukkan susu bubuknya ya. Kemudian kita masak dengan api kecil sambil diaduk sampai mengental. Setelah mengental, matikan api dan diamkan sampai dingin. Ketika baru matang, teksturnya memang masih lembek, tapi nanti ketika dingin akan mudah untuk dibulat-bulatkan. Bahan isi siap dibulatkan. Dalam satu resep kita menghasilkan 12 bulatan ya. Selanjutnya kita akan membuat adonan A atau adonan putih. Ini adalah bahan-bahannya. Dan ini bahan untuk adonan warna atau bahan B. Bahan A kita campur terigu, kemudian gula halus, bisa juga gula pasir ya. Nah, kemudian kita masukkan garam, lalu air, dan kita peras air jeruk nipis. Lalu kita aduk. Nggak usah sampai tercampur rata ya mengaduknya. Lalu kita masukkan mentega putih. Kita aduk kembali. Nah, agar tercampur dengan rata kita bisa menggunakan tangan ya. Nah, ini adonan A sudah jadi. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita akan membuat adonan warna atau adonan B ya. Nah, wadahnya kita pakai aja yang tadi bekas wadah adonan A. Masukkan tepung terigu, protein rendah atau kunci biru, kemudian masukkan mentega putih dan aduk agar tercampur rata. Kita aduk dengan tangan. Kemudian adonan ini kita bungkus dengan plastik dan didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita ambil adonan A kemudian bagi menjadi 6 bagian. Nah, tiap bagiannya kita bulatkan. Lalu kita ambil adonan B, kita bagi menjadi 4 bagian dan masing-masing bagian diberi warna. Ini sudah ada 4 warna. Ambil satu warna, kemudian kita potong 6. Lalu kita bentuk bulat panjang seperti ini. Lakukan sampai 4 bulatan adonan warna. Semua kita buat bulat panjang seperti ini.
Ambil satu bagian yang sudah dibulatkan, kemudian kita bagi 6, lalu dibentuk bulat. Nah ini kita potong 6, lalu dibentuk bulat. Lakukan sampai 4 warnanya sudah dibulatkan semuanya. Kemudian kita ambil satu adonan bahan A atau bahan putih, lalu kita giling. Lebarnya asal bisa terbungkus 4 bulatan warna. Nah kemudian digiling dengan hati-hati, lalu gulung menyerong seperti ini dan kita tekan-tekan, lalu kita giling lagi dengan sangat hati-hati. Jadi menggulungnya seperti ini, kemudian kita gulung lagi. Nah ini sudah jadi. Ambil satu bagian, kemudian kita giling, masukkan 4 bulatan warna, lalu kita tutup, kemudian tekan-tekan sebentar dan kita menggilingnya hati-hati seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari tengah ke atas, kemudian dari tengah ke bawah, lalu kita gulung serong dan kita tekan-tekan. Nah ini menggilingnya harus hati-hati seperti ini. Nah dari tengah ke depan, kemudian dari tengah ke belakang, jangan sampai ada cacat atau rusak. Lakukan sampai 6 bulatan sudah terisi dengan adonan warna semua ya. Ambil satu gulungan, kemudian kita potong 2. Gunakan pisau tajam ya. Nah kemudian kita ambil setengahnya, bagian yang sudah kita potong tadi, lalu kita tekan-tekan seperti ini untuk membantu memudahkan dalam menipiskannya dengan menggunakan rolling pin. Nah setelah kita tekan-tekan, lalu kita tipiskan dengan rolling pin secara hati-hati. Nah seperti ini. Ini kita menggilingnya cukup tipis ya. Nah kita giling seperti ini. Kemudian bagian yang bagusnya kita letakkan di bawah. Lalu kita ambil adonan isi. Di sini saya menggunakan adonan isi coklat. Nah usahakan ada di tengah titik. Nah ketika kita menggulungnya tidak harus rapi di bagian bawahnya, kemudian nanti akan kita rapikan sendiri. Yang penting bagian atasnya itu lingkarannya ada di tengah seperti ini. Nah untuk bagian bawahnya bisa kita ratakan sendiri. Adonan yang sudah dibentuk letakkan di atas loyang yang sudah dialas dengan kertas roti atau dioles margarin. Kemudian siap untuk kita oven. Nah sebelumnya panaskan oven. Saya menggunakan oven tangkring. Panaskan oven, kemudian kita masukkan loyangnya di rak paling bawah. Lalu kita panggang atau kita oven selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit pindahkan ke rak atas. Lalu kita panggang kembali kurang lebih selama 10 menit. Oh ya, saya menggunakan api sedang ya. Itu kira-kira 160 derajat Celcius. Nah, setelah matang, keluarkan dari oven. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di video masak saya berikutnya. Salam.